Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan menjelaskan tentang pembuktian. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan, ataupun dipertahankan dalam suatu hukum acara yang berlaku. Menurut Yahya Rahab, pembuktian adalah kemampuan penggugat ataupun tergugat untuk memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam suatu hubungan hukum yang diperkarakan. Selanjutnya, tujuan pembuktian. Tujuan pembuktian adalah untuk meyakinkan dan memberikan kepastian pada hakim tentang suatu peristiwa agar hakim dapat mengambil keputusan atas pembuktian tersebut. Sistem pembuktian. Sistem pembuktian dibagi menjadi sistem pembuktian positif dan negatif. Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang menyadarkan diri kepada alat bukti saja, yakni yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan sistem pembuktian negatif merupakan sistem pembuktian yang berpedoman kepada alat bukti yang ada di undang-undang dan juga keyakinan dari hakim. Beban pembuktian. Selain diatur di pasal 163 HIR atau 283 RBG, beban pembuktian diatur di Jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 985K/SIP/1971 yang menyatakan pihak yang mengajukan suatu dalil ia harus membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil lawan. Selanjutnya adalah alat bukti. Alat bukti menurut pasal 164 HIR adalah surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti terkuat yakni surat. Alat bukti surat. Alat bukti surat dibagi menjadi dua, akta dan bukan akta. Menurut pasal 1867 KUH Perdata, akta dibagi menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan. Selanjutnya adalah surat bukan akta. Yang dapat kita klasifikasikan menjadi surat lain bukan akta adalah salinan, fotokopi, kutipan, dan lain-lainnya. Saksi. Dalam KUH Perdata, pembuktian menggunakan saksi diatur di pasal 1895-1912. Terdapat beberapa syarat agar seseorang dapat tergolong sebagai saksi. Syarat dibagi menjadi dua. Yang pertama syarat formil. Syarat formil orang tersebut harus cakap hukum. Dan syarat material orang tersebut harus menerangkan apa yang dia lihat dan dia dengar dan dia harus alami sendiri. Testimonium de auditu yaitu keterangan seorang saksi yang hanya bersumber atau berdasar pada keterangan yang didapatkan dari orang lain tanpa mendengar, melihat, dan mengalami peristiwa hukumnya. Keterangan saksi de auditu pada hakikatnya tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti karena syarat material sebagai saksi tidak terpenuhi. Nullius testis. Larangan untuk mempercayai keterangan seorang saksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 169 HIR yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tanpa ada alat bukti lain tidak dapat dipercaya. Persangkaan masuk dalam alat bukti tidak langsung karena diperoleh dengan cara menyimpulkan atau menarik kesimpulan dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan. Pengakuan menurut Teguh Samudra SA ialah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara di mana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Menurut Prof. Sudikno, pengakuan dibagi menjadi tiga, yaitu pengakuan murni dan bulat, pengakuan berkualifikasi, dan pengakuan berklausula. Sumpah. Berdasarkan undang-undang, sumpah ada dua macam, yakni sumpah yang diperintahkan oleh hakim dan sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan. Klasifikasi sumpah dibagi lagi menjadi tiga, yaitu sumpah pemutus, sumpah tambahan, dan sumpah penasihat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. I hope you guys enjoy this video. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.